وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, atas kudrat iradat Allah, atas nikmat iman, Islam, sehat, walafiat, panjang umur, kita bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, sholat Jumat berjamaah. Berharap setiap langkah dicatat oleh Allah bagaikan ibadah 1 tahun. Salawat seiring salam semoga tercurahkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, khatib berpesan sebagaimana Allah berpesan pada kita semua, wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah bekal yang dapat menyelamatkan perjalanan panjang membentang ke depan, yang berliku mendaki curam berbelok. Itulah jalan kehidupan di dunia yang kita sedang hadapi. Bagi muslim, perjalanan tidak terhenti di dunia sampai kelak ke akhirat. Bekal yang dapat menyelamatkan perjalanan dunia dan akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 2 minggu sudah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang melipat gandakan pahala, bulan yang setiap pinta dan harapan didengar oleh Allah, bulan yang diturunkan Al-Quran, berlomba umat Islam bertadarus, mengharap Quran menjadi syafaat kelak di yaumil jajah, bulan yang di asrul awakhir umat Islam berlomba untuk beriktikaf meraih Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, yang memang di dalamnya ada bulan, yang ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang di saat umat Islam mengulurkan tangan kepada du'afa, fakir miskin, anak-anak yatim, untuk berbagi dengan zakat, infak dan sedekah. Bulan yang penuh kemuliaan itu telah meninggalkan kita semua. Kepergian Ramadan itu ditangisi bukan oleh kita, bumi, langit, bahkan para malaikat menangis kepergian bulan suci Ramadan. Kita berharap seluruh rangkaian ibadah, puasa, tarawih, tilawah, zakat, infak dan sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap Ramadan kemarin yang baru saja melewati kita bukan Ramadan yang terakhir. Kita bermunajat kepada Allah agar kita diberikan umur yang panjang, sehat, kuat iman Islam, berkah rizki, untuk menyongsong kembali Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di bulan Syawal momentum bagi umat Islam untuk meraih minal ahidin wal faidin adalah kembali kepada kesucian, meraih kemenangan dan kesuksesan. Kembali kesucian kawaladat ummu, bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibu. Sulit memang secara fisik, kita akan kembali seperti bayi, karena proses alamiah dan sunnatullah dari bayi ke balita, dari balita ke anak-anak,
dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, dari dewasa dan tua. Proses panjang itu telah kita jalani semua. Namun demikian, kalaupun posisi kita sekarang di tua atau dewasa, kita berharap dosa dan kesalahan yang telah panjang kita lakukan dihapus oleh Allah, seperti anak yang baru lahir yang tidak punya noda dan kesalahan. Tetapi di dalam kitab Azkiya bin Hajul Asfiya mensyaratkan wa bara'atun min kulli haqqil adami. Kalau dosa antara sesama anak Adam, maka kuncinya adalah saling memaafkan. Karena itu di Indonesia menjadi tradisi yang baik, diadakan halal bihalal, intinya saling memaafkan. Jangan sampai tersisa Ramadan sudah pergi, kebencian masih tersisa di dalam hati. Lapangkan dada untuk saling memaafkan. Ma yaltaqiyani min muslimain wa yatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah berjumpa dua anak Adam lalu bersalaman tulus dari hati dan pikiran yang jernih, maka dua anak Adam itu diampuni dosanya sebelum diantara keduanya berpisah di tempat ia berjumpa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, esensi Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa. Bukan hanya bertakwa ketika Ramadan, tetapi kita bertakwa seumur kita hidup di alam dunia yang fana ini. Karena itu ada parameter, ada ukuran, ada ciri orang yang bertakwa sebagaimana terungkap di dalam surat Al-Imran ayat 133-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhibina al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yang berhasil diramadankan oleh Allah adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, selalu berbagi, selalu dermawan terhadap sesama, terutama fakir, miskin dan duafa. Selalu menjadi wakil Allah di muka bumi dengan sifat Rahman dan Rahim. Nabi usai khutbah Idul Fitri pulang ke rumah, berjumpa dengan anak kecil yang sedang menangis. Nabi bertanya, "Nak, kenapa engkau menangis?" Si anak menjawab, "Ya Rasul, di hari raya di Idul Fitri ini teman-temanku makan dengan makanan yang enak, berpakaian pakaian yang baru, penuh dengan belayan dan kasih sayang orang tuanya ya Rasul. Sedangkan saya, jangankan pakaian yang baru, makanan yang enak, orang tua pun tidak ada ya Rasul, sudah meninggal duluan." Spontan Rasul dibawa anak ini digendong pulang ke rumah, berjumpa dengan Siti Aisyah. Lantas Rasul bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai istriku, maukah engkau kelak bersamaku di surga?" Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, suamiku yang kucinta, bertahun-tahun aku bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah bahwa kebersamaanku dengan engkau bukan hanya di dunia, aku ingin bersamamu kelak di surga yang Allah janjikan." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa pekanya Rasul terhadap penderitaan fakir miskin. Kata Rasul pada hadis lain, "Aturiduna ayyalina qalbaka wa tudrik hajataka." Maukah engkau punya hati yang lunak, tidak keras? Maukah kamu
punya keinginan, punya pinta yang diijabah oleh Allah. Irhamul yatim wamsah ra'sahu wa at'imu min ta'ami yalil qalbaka wa tudrik hajataka. Kuncinya adalah sayangi anak yatim, santuni mereka, berikan makanan yang layak, pakaian yang layak. Kau punya hati yang lunak, kau punya keinginan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa dekatnya orang-orang yang dermawan dengan Allah, betapa dekatnya dengan para malaikat, betapa dekatnya dengan sesama manusia, betapa dekatnya dengan pintu surga dan jauh dari siksa api neraka. Qaribun minallah, qaribun minal malaikat, qaribun minan nas, qaribun minal jannati wa ba'idun minan nar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang bertakwa adalah orang yang al-kadiminal ghaib, selalu mengendalikan emosi. Pengendalian diri bukan hanya ketika Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Ramadaniyah, tetapi pengendalian diri itu selama kita diberikan kehidupan, setiap saat, setiap hari, setiap bulan. Jadi kita adalah insan yang menjadi hamba Rabbaniyah, hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Kalau orang didominir hidupnya oleh hawa nafsu, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Akhafu ala ummati min ba'di dhalalatul akhwa wa tiba'us sahawat. Aku takut pada umatku, khawatir pada umatku, bila aku meninggalkan dunia, meninggalkan umat yang selalu hidupnya diatur oleh hawa nafsunya, nafsul lawwamah, nafsul ammarah, nafsul syaitaniyah, naudzubillah. Karena itu pernah Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, dia berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang Badar, dan itu perang kecil. Ila jihadil akbar, kita akan menuju perang yang sangat besar. Sahabat bingung, kenapa perang Badar yang begitu dahsyat dikatakan kecil oleh Rasul, lalu awas ya jihadul akbar ya Rasul. Kalau perang Badar kecil, lalu yang perang besar itu perang apa ya Rasul? Kata Rasul, jihadul akbar, jihadul nafsi. Perang yang besar itu adalah perang melawan, mengendalikan hawa nafsu pada diri kita masing-masing. An-nafsu katibli intuh mila sabba'ala. Nafsu bagaikan anak kecil merengek, keinginannya selalu ingin diikuti. Itulah nafsu. Karena itu Ramadan kemarin memberikan pelajaran kepada kita dalam hidup ini. Mari kita selalu mengendalikan hawa nafsu. Nafsul ammarah menjadi nafsul mutmainnah. Orang yang bertakwa adalah orang yang afina aninna, selalu membuka tangan untuk bersalaman, selalu membuka kata maaf terhadap sesama. Karena esensi dalam kehidupan kita bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari noda dan salah. Orang yang terbaik at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bertobat dari kesalahan, beristighfar kepada Allah, bersalaman terhadap sesama. Sehingga Rasul mengatakan afdhalul fadhail, ada yang sangat utama dari yang utama. Pertama, antaqwa man dzalamaka, engkau mampu memaafkan kepada orang yang telah menzalimi. Antaqwa man dzalamaka ini sulit. Seringkali kita ingin membalas kejelekan orang terhadap kita, tetapi ketika kita memaafkan, itulah fadhail, keutamaan. Untuk tiaman haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi.
antasilaman qata'aka, engkau sambungkan tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Ramadan memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya hidup sauyunan, simpel buka hidup, saling sibuk kasih, kacai jadi seluri bersama, rukun antar warga, antar keluarga, antar suami dan istri. Karena ini menjadi esensi nikmat kita beragama dan bermasyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufran wa rahmatan lana biha syarafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin